Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus, atas nama Majelis Jemaat GBKP Polonia, kami mengucapkan selamat hari Minggu kepada kita sekalian. Dan bagi saudara-saudari yang baru pertama kali mengikuti ibadah online, kami menyambut dan penuh sukacita. Mengawali ibadah kita terlebih dahulu akan disampaikan warta jemaat, baik kegiatan-kegiatan yang sudah dilakukan maupun rencana pelayanan gereja ke depan. Kebaktian Minggu tanggal 3 Mei sampai dengan tanggal 31 Mei, jumlah yang hadir dan persembahannya bisa kita lihat dalam WA sektor kita masing-masing. Begitu juga dengan ibadah KKR dari tanggal 3 sampai tanggal 17 Mei, jumlah yang hadir dan jumlah persembahan bisa kita lihat dalam WA sektor kita masing-masing. Kebaktian PA Moria tanggal 8 sampai tanggal 14 Mei, sektor 1 sampai sektor 4, jumlah yang hadir dan persembahannya bisa kita lihat dalam WA sektor kita masing-masing. Kebaktian rumah tangga sektor PJJ 1A sampai sektor 4, jumlah yang hadir dan persembahannya juga kita bisa lihat dalam WA sektor kita masing-masing. Persembahan persepuluhan bulan Juni ada 36 keluarga, jumlah bisa kita lihat pada WA sektor kita masing-masing. Tuhan tetap memberkati yang sudah memberikan persepuluhan, kepada yang belum memberikan perpuluhan, kami mengingatkan untuk ikut berpartisipasi dalam pelayanan gereja kita. Persembahan ucapan syukur. Persembahan ucapan syukur yang pertama dari keluarga Insinyur Drom Bangun atau Bulang Logani Bangun. Yang kedua dari keluarga Nande Natali Brutarigan PJJ sektor 1B. Yang ketiga dari keluarga Pertua Bapak Farel Pinem sektor 1B. Kemudian keluarga Bapak Ririn Ginting sektor 1B. Kemudian Bapak Lili Brahmana PJJ 2. Ucapan syukur dari Bapak Seri Ginting sektor 2. Kemudian ucapan syukur dari Bapak Luisa Tarigan sektor 2. Dan dari keluarga Jedija David Barus PJJ 2 atau sektor 2. Jumlah dan kegunaannya bisa kita lihat pada WA sektor kita masing-masing. Kebaktian Pekan Doa GBKP tanggal 24 Mei sampai tanggal 30 Mei, yang hadir dan persembahannya dari sektor 1A sampai sektor 4 bisa kita lihat pada WA sektor kita masing-masing. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus, kita bersyukur karena sampai saat ini kita masih disertai Tuhan sehingga kita boleh bertemu dalam ibadah ini. Minggu ini kita memasuki minggu pendidikan sesuai dengan kalender GBKP. Dan hal ini dilakukan sebab Allah menginginkan agar anak-anaknya pintar dengan mendapatkan pendidikan yang benar, baik secara formal maupun non-formal. Pendidikan tersebut menolong kita untuk memikirkan dan menjalani kehidupan ini dengan baik. Oleh karena itu, mari kita persiapkan hati dan pikiran kita dengan penuh ketenangan dan merasakan Allah hadir di tengah-tengah kita.
Kita bernyanyi dalam Kidung Jemaat kita nomor 4. Kebaktian Minggu Pendidikan ini dimulai di dalam nama Allah Bapa yang adalah sumber kekuatan dan kepintaran kita, di dalam nama anaknya Yesus Kristus yang telah memberikan kepintaran itu kepada kita, dan di dalam nama Roh Kudus yang tetap mengajari kita untuk tetap hidup di dalam kepintarannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus di dalam persekutuan Roh Kudus beserta dengan kita sekalian. Amin. Ketika Yesus melihat orang banyak itu, naiklah ia ke atas bukit, dan setelah ia duduk, datanglah murid-muridnya kepadanya. Maka Yesus pun mulai berbicara dan mengajar mereka. Amin. Selalu
berita tentang Allah yang memberikan kepintaran kepada bangsanya. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus, Allah lah sumber kepintaran di dalam dunia ini. Di dalam perjalanan bangsa Israel memasuki tanah perjanjian, Allah lebih terdahulu melengkapi bangsanya dengan hikmat dan kepintaran melalui undang-undang yang disampaikan Musa kepada bangsa Israel, dengan tujuan supaya bangsa tersebut takut akan Tuhan dengan hidup mengenakan sifat yang baru. Dengan demikian bangsa Tuhan dapat menjadi bangsa yang pintar di tengah-tengah bangsa yang lain. Mari kita memuji Tuhan, sumber kekuatan dan kepintaran kita. Fakta tentang hidup manusia. Tuhan memberikan kepintaran kepada manusia supaya mampu mengaturkan kehidupan yang semakin lebih baik, baik di dalam pikiran maupun perbuatan. Yang menjadi tanggung jawab kita adalah hidup berdasarkan kepintaran Allah dengan memperlihatkannya di dalam keluarga kita. Kami mengaku Tuhan bahwa sering kami tidak menggunakan kekuatan dan kepintaran-Mu di dalam mendidik anak dan cucu kami. Kami mempedomani keinginan-keinginan kami saja, sehingga akhirnya anak kami sudah terikat di dalam keterbatasan kami. Hasil pengajaran kami tersebut akhirnya menambah penderitaan kami. Tuhan, kami mengaku bahwa kami kurang setia hidup di dalam kepintaran, sehingga kami tidak mampu mengajarkan dan memperlihatkan kepintaran di dalam keluarga kami. Anak dan cucu kami tidak melihat kepintaran melalui pikiran dan perbuatan kami. Tuhan, kami mengaku bahwa kami kurang mencari hikmat dan kepintaran. Kami sering dikuasai kepintaran dunia ini yang membawa kehancuran hidup kami. Tuhan, mampukan kami hidup dalam ajaran-Mu, melakukan dan memperlihatkannya di tengah-tengah keluarga kami. Mari kita memohon kekuatan kepada Tuhan supaya kita mampu hidup di dalam kepintaran. Kita berdiri.
dalam kitab Ulangan 6 ayat 18a disebutkan, haruslah engkau melakukan apa yang benar dan baik di mata Tuhan, supaya baik keadaan. Amin. Kita bersyukur di dalam kasih Tuhan. Marilah kita memuji Tuhan dan bersyukur kepada-Nya. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, tibalah kita kepada pembacaan firman Tuhan yang pertama, yang terambil dari kitab Yakobus, pasalnya yang ketiga, ayat yang ke-13 sampai dengan ayatnya yang ke-18. Demikian firman Tuhan. Hikmat yang dari atas. Siapakah di antara kamu yang bijak dan berbudi? Baiklah ia dengan cara hidup yang baik, menyatakan perbuatannya oleh hikmat yang lahir dari kelemah lembutan. Jika kamu menaruh perasaan iri hati dan kamu mementingkan diri sendiri, janganlah kamu memegahkan diri dan janganlah berdusta melawan kebenaran. Itu bukanlah hikmat yang datang dari atas, tetapi dari dunia, dari nafsu manusia, dari setan-setan. Sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Tetapi hikmat yang dari atas adalah pertama-tama murni, selanjutnya pendamai, peramah, penurut, penuh belas kasihan, dan buah-buah yang baik, tidak memihak dan tidak munafik. Dan buah yang terdiri dari kebenaran ditaburkan dalam damai untuk mereka yang mengadakan damai. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan, yang melakukannya dalam hidupnya setiap hari. Haleluya. Kita berdoa di dalam anugerah rahmat dan kemasihan dari Allah Bapa yang melampaui segala akal dan pikiran itu. Itulah yang memelihara, menjaga, dan yang menaungi kehidupan kita
di dalam dan oleh kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Bapa, kami sebentar akan diberkati melalui firman-Mu. Biarlah Roh-Mu yang kudus yang akan memeteraikan firman-Mu itu bagi kami semua. Sekalipun dalam suasana kami mengikuti ibadah melalui ibadah online ini, tidak akan pernah mengurangi berkat Tuhan tercurah bagi kami semua. Oleh karena itu, biarlah Roh-Mu yang kudus yang akan menuntun kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur bahwa apapun yang Tuhan izinkan dalam perjalanan kehidupan kita, bahwa kita tahu Allah tidak pernah meninggalkan kita. Itulah yang diakui dan yang dinyatakan oleh Daud ketika dia berkata, sekalipun aku berjalan dalam lembah kegelapan, Engkau ada di sana. Di dalam Mazmur pasal 23. Dalam suasana kita masih terus berjuang bersama dengan pemerintah, gereja, keluarga demi keluarga, dan kita pribadi berjuang untuk COVID-19 ini yang begitu mempengaruhi seluruh aspek kehidupan kita. Dan bukan saja hanya Indonesia, tetapi juga berbagai negara yang juga mengalami, ada yang lebih sulit dengan apa yang kita alami di negara kita. Sekalipun kita begitu mengalami kesulitan ekonomi, begitu sangat ikut terpapar oleh karena virus ini. Namun satu hal, sebagai umat Tuhan, kita percaya Tuhan akan melakukan perkara yang besar di dalam kondisi ini. Itu sebabnya jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, sekalipun kita ada di rumah sekarang, kita beribadah tidak seperti yang semestinya kita di ruangan gedung gereja kita, tapi tidak mengurangi bagaimana khususnya hati dan pikiran kita untuk menyembah Tuhan. Karena itu jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita sambut berkat Tuhan melalui kebenaran firman Tuhan dalam minggu kita. Minggu kita adalah minggu pendidikan. Maka teks firman Tuhan dari Amsal pasal 4 ayat yang pertama sampai dengan 9. Demikian firman Tuhan. Nasihat untuk mencari hikmat. Dengarkanlah hai anak-anak didikan seorang ayah, dan perhatikanlah supaya engkau beroleh pengertian. Karena aku memberikan ilmu yang baik kepadamu, janganlah meninggalkan petunjuk. Karena ketika aku masih tinggal di rumah ayahku sebagai anak, lemah dan sebagai anak tunggal bagi ibuku, aku diajari ayahku, karena katanya kepadaku, biarlah hatimu memegang perkataanmu, berpeganglah pada petunjuk-petunjukku, maka engkau akan hidup. Perolehlah hikmat, perolehlah pengertian, jangan lupa dan jangan menyimpang dari perkataan mulutku.
Janganlah meninggalkan hikmat itu, maka engkau akan dipeliharanya. Kasihilah dia, maka engkau akan dijaganya. Permulaan hikmat ialah perolehlah hikmat, dan dengan segala yang kau perolehlah pengertian. Junjunglah dia, maka engkau akan ditinggikannya. Engkau akan dijadikan terhormat apabila engkau memeluknya. Ia akan mengenakan karangan bunga yang indah di kepalamu. Mahkota yang indah akan dikaruniakan kepadamu. Sejauh demikian pembacaan firman Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, kitab Amsal adalah kitab yang terkenal soal didikan. Dan di dalam kitab Amsal ini, bagaimana Raja Salomo yang ditolong dan diberikan oleh Allah pencerahan kepada hidupnya melalui pertolongan Roh Kudus, menyampaikan bagaimana ajaran-ajaran yang benar yang berdasar kepada kebenaran firman Tuhan, yang berdasar kepada cinta kasih seorang ayah kepada anak, yang berdasar juga bagaimana mengaplikasikan didikan itu menjadi sesuatu yang bisa berdampak kepada seorang anak yang dididik, berdampak kepada orang tua yang memberikan didikan, berdampak kepada masyarakat luas sebagai orang yang beriman di dalam didikan yang benar bersama Tuhan, dan teristimewa berdampak bagaimana dia menjadi orang yang mampu memuliakan Allah dalam kualitas hidup yang memiliki didikan yang benar. Itu sebabnya kitab Amsal ini memberikan pencerahan yang luar biasa di dalam seluruh aspek kehidupan setiap orang. Pencerahan pikiran, supaya pikiran makin betul-betul pikiran yang membawa kemuliaan bagi Tuhan. Tadi jelas dalam pembacaan perikop pertama tadi dari Yakobus pasal yang ketiga tadi, hikmat yang dari atas itu membawa kedamaian, membawa sesuatu yang menunjukkan orang yang dididik dengan dasar kebenaran Tuhan, dengan dasar cinta kasih oleh orang tua karena firman itu sendiri, akan berdampak kepada didikan yang memberikan pencerahan pikiran yang luar biasa. Juga pencerahan iman. Ada satu kali saya baca tentang seorang anak dengan ayahnya. Anak ini berkata begini, "Bapak, aku nggak mau lagi ke gereja." Dia bilang. "Loh, kenapa kau nggak mau ke gereja?" "Ku dengar di gereja cerita begini, begini. Ya, pokoknya banyak. Menjelekkan orang begini, begini." Bapaknya dia macam, dia tidak membantah anaknya. Boleh jadi demikian dia pikir. Lalu setelah anak ini berkeras tidak mau pergi ke gereja karena di gereja tidak dapat apa-apa, dia bilang. Oke, kalau begitu saya setuju, tapi dengan syarat ada permintaan Bapak kepada kau. Kau boleh tidak ke gereja setelah kau lakukan itu. Hari Minggu dia bilang, bawa gelas ke gereja. Di gereja isi
isi gelas itu dengan air sampai penuh. Lalu kelilingilah gereja 3 kali dengan catatan jangan sampai air itu tumpah. Apa hasilnya? Kau kasih tahu sama Bapak. Lalu anak itu hari Minggunya dia berangkat gereja, dibawanya gelas isinya air, dan dia kelilingi gereja itu 3 kali. Terus. Bapaknya sudah datang tanpa dia ketahui. Dan ketiga kali selesai, bapaknya jumpai dia dan dia bilang, ada tumpahannya? Oh tidak Pak. Berarti kau lulus? Iya, kata anaknya. Kenapa air di gelas itu tidak tumpah? Padahal kau jalan 3 keliling. Lalu dia katakan, karena seluruh pikiranku, seluruh gerakanku kupusatkan kepada gelas ini, dan saya terus memegang supaya tidak ada air yang tumpah. Karena kalau air tumpah, maka permintaanku tidak akan Bapak luluskan. Oke, kau luar biasa. Apa yang mau wajarkan dengan kau kepada itu dia bilang. Kalau kau ke gereja, pusatkan seluruh pikiran hatimu kepada Tuhan, bukan kepada. Ketika kau tadi keliling gereja itu, kau pusatkan perhatianmu ke air yang ada di dalam gelas itu, saya yakin ada orang yang akan berkata, ini kok udah gila ini. Tapi kau tak memperdulikan itu. Karena kau sekarang terpusat supaya engkau berhasil, engkau mampu menjalani tanpa ada setetes air pun yang jatuh dari gelas itu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, saya merenungkan tulisan itu. Memang kadang-kala kita di dalam menjalani kehidupan ini ada banyak suara-suara yang kita dengar dari kiri kanan kita yang bisa mengganggu kita. Termasuk sekarang COVID-19 ini bisa mengganggu kita semua. Ekonomi kita sekarang sedang amburadul. Ada PHK yang besar-besaran. Para pedagang di pasar karena daya beli masyarakat atau mungkin karena takut dengan suasana virus ini. Iya, ada pengalaman khususnya dengan anak kami yang nomor 4 paling kecil. Dia bilang begini, "Mah, kok apes sekali lah ya pada masa saya ini situasi COVID-19 ini." Karena memang dia seperti kakak-kakaknya kepingin di SMA Negeri 1. Sementara kemarin untuk penerimaan masuk SMA Negeri 1 itu pertama dari jalur prestasi. Kalau yang lalu-lalu kan masih ada hasil ujian nasional. Jadi pengalamannya karena melalui jalur prestasi dari 108 orang yang diterima, dia tidak masuk karena dia hanya sampai nilai rata-rata 9. Sementara yang diterima paling rendah 93. Lalu kami memang ada beberapa diskusi orang tua, ya, karena sekolah-sekolah ini juga dalam memberikan nilai itu berbeda, termasuk SMP Santo Thomas itu termasuk sekolah yang paling pelit memberi nilai. Lalu ditentukanlah melalui jalur akademik, yaitu prestasi. Rupanya yang diambil dari 108 orang, nilai rata-rata dari kelas semester 1 sampai semester 7 itu
yang paling rendah yang dia miliki di SMA 1 93,sekian. Sementara dia hanya 9, dan dia gak lulus. Dan dari SMP Santo Thomas untuk tahun ini hanya 2 yang masuk. Dan waktu kami ada beberapa guru orang tua cerita di sana, lalu dibilang seharusnya memang harus ada kebijakan, karena ada sekolah yang begitu gampang memberikan nilai. Ada sekolah sampai ada guru yang bilang, kami lihat ini yang masuk ini tidak tahu sekolahnya mana. Sampai anak saya bilang, kok apa selama ya pas masa ini jadi zonasi gak akan mungkin lagi karena rumah kami terlalu jauh dari Tanjung Sari ke SMA 1, yang paling dekat SMA Negeri 15. Ada banyak persoalan yang kita hadapi. Saya katakan kepada anak saya, arahkan tetap hatimu kepada Tuhan. Kalau Tuhan yang turut campur mendidik hidupmu dimanapun engkau. Oleh karena itulah jemaat yang dikasihi Tuhan, dalam suasana ini pun mari kita tetap fokus kepada Tuhan. Ada gelombang-gelombang yang kita hadapi. Oleh karena itulah, melalui firman Tuhan dari Amsal ini, ada 3 hal yang mau disampaikan, supaya kita di dalam didikan Tuhan, kita diberi pencerahan pikiran, iman, hati, dan tindakan yang tetap terarah kepada Tuhan. Sekalipun kita sedang menghadapi kesulitan-kesulitan ini. Secara pribadi saya karena tidak pegang jemaat, hampir sudah 4 bulan tidak ada pelayanan yang biasanya dulu di kantor. Tapi semua dengan kondisi sekarang. Tapi kami syukuri karena Tuhan, kami tahu ada di sini. Tuhan tidak pernah meninggalkan kami dalam kondisi ini. Kami belajar untuk fokus. Termasuk anak kami nomor 3 seluruh yang sedang mau masuk perguruan tinggi sekarang. Dia katakan, Pak, kok berubah aturannya tanggal 5 kira mau ujian dirubah lagi tanggal. Memang ada banyak sekarang. Namun apapun gelombang kehidupan itu, pengajaran Tuhan membawa kita teguh untuk menjalaninya. Oleh karena itu bagian yang pertama dari ayat 1 dan 2 dari Amsal pasal 4, ajakan seorang ayah, karena ayah yang baik pasti selalu merindukan anak-anaknya menjadi anak-anak yang punya kualitas hidup. Dikatakan, dan inilah pengalaman daripada Raja Salomo dengan ayahnya Daud, dengarkanlah hai anak-anak didikan seorang ayah, dan perhatikanlah supaya engkau beroleh pengertian, karena aku memberikan ilmu yang baik kepadamu, janganlah meninggalkan petunjuk. Saya kira memang berbicara soal dunia pendidikan sering sekali ada pergeseran. Misalnya contoh, anak-anak yang masih sekolah minggu, sering orang tua hanya mempercayakan pendidikan belajar soal iman itu hanya kepada guru sekolah minggu di gereja. Padahal tempat yang paling pertama adalah rumah. Itu yang diaplikasikan oleh, kalau pernah belajar ya, pernah tahu soal kehidupan Musa yang diancam oleh Firaun, di mana diperintahkan kepada bidan-bidan yang ada di wilayah kerajaannya, setiap perempuan Ibrani yang mau melahirkan, kalau laki-laki harus dibunuh. Dan kita tahu Musa bisa lepas dari peristiwa itu, dan akhirnya Musa justru dibesarkan oleh ibunya sendiri, sekalipun Musa diambil oleh Firaun, putri Firaun menjadi anak angkatnya.
Tapi tahukah kita bahwa semua dilakukan Yokebed, karena ibunya Musa adalah Yokebed. Semua apa yang dilakukan oleh Yokebed terhadap Musa dalam catatan Ibrani pasal 11 itu dilakukan dalam iman. Jadi waktu Musa dibesarkan, sekalipun dibesarkan di istana Firaun, tetapi iman daripada seorang ibu tidak pernah dibatasi oleh tempat. Jadi sebenarnya kalau kita berbicara pendidikan, itu makanya Salomo mengatakan, dengarlah didikan ayahku. Kitalah orang tua, sama tadi seperti liturgi kita tadi. Kitalah yang pertama seharusnya. Dan kalau kita lihat nanti, begitu Musa besar, dengan iman juga Musa menolak disebut anak putri Firaun. Jadi iman itu, pencerahan didikan iman itu adalah dari keluarga. Itu sebabnya orang tua harus sungguh-sungguh di dalam Tuhan, harus sungguh-sungguh hidup di dalam Kristus, hidup di dalam firman Tuhan. Dan dalam situasi yang sedang kita hadapi ini, peranan iman kita sebagai orang tua, mari kita meyakinkan anak-anak, kalaupun rasanya ada kurang, tidak seperti masa sebelum ada COVID-19 ini, tapi kita harus menunjukkan kita punya pencerahan iman yang luar biasa. Harus kita dorong anak-anak bahwa bapakku, bahwa ibuku adalah seorang yang luar biasa, mengajarkan didikan iman itu kepada saya. Harus itu yang ada dalam hati mereka. Saya selalu belajar mengatakan kepada anak-anak. Kemarin anak saya yang nomor paling kecil katakan, Pak, kalau saya di swasta kan besar kali biaya. Kalau kau di swasta, kita serahkan dengan Tuhan. Tidak ada yang mustahil. Saya tidak pernah katakan, iya mama, Bapak gak ada duit. Gak pernah saya katakan itu. Sekalipun saya bukan banyak duit, tapi saya selalu belajar memberikan dorongan iman, membuat mereka fokus kepada Tuhan. Dan itulah yang diajak oleh seorang ayah, kata Raja Salomo. Jadi sebagaimana apa yang dikatakan melalui tema daripada khotbah di gereja kita, kasihilah hikmat itu, saya yakin orang tua yang mengasihi anaknya pastilah mendidik juga di dalam kasih. Dan kasih yang benar, kasih dalam pengertian yang jelas adalah kasih yang bersumber dan ada di dalam Kristus. Dan kasih itu bertumbuh karena kebenaran firman Tuhan, dan kebenaran itulah yang disampaikan kepada anak-anak dididik. Itu pertama. Jadi kita dalam minggu pendidikan ini diajak orang tua semua untuk memberikan perhatian serius. Mungkin sudah besar-besar anak-anak tapi cucu, atau mungkin di sekitar kita, karena kita hadir untuk memberikan sesuatu dampak bagi mereka. Lalu bagian yang kedua dari firman Tuhan ini adalah respon yang tulus untuk menerima didikan. Ini dari anak, atau kalau dalam dunia pendidikan dari murid. Ini kan proses belajar mengajar. Menurut ayat 3 sampai ayat 5, karena ketika aku masih tinggal di rumah ayahku sebagai anak-anak kami sekalian, dalam jemaat kita gereja GBKP Rumpun Polonia, ingat kedudukanmu sebagai anak di dalam keluarga itu sangat mempengaruhi nama baik keluarga itu sendiri. Kemarin kebetulan saya ke Polsek Sumba, ada urusan sebentar.
saya terkejut. Ada 10 anak sedang diproses. Ada karena pergaulan yang tidak benar, ada karena narkoba. Dan waktu saya di sana duduk sambil ngobrol-ngobrol, ada orang tua yang sampai pingsan menangis karena ketika anaknya dikasih tahu sudah ditangkap, sampai menjerit di sana. Marwah keluarga itu, khususnya untuk anak-anak kami, jemaat kita GBKP Polonia, harus menjaga kedudukan sebagai anak dalam rumah tangga, dalam keluarga. Dikatakan aku sebagai anak, dia katakan anak yang lemah dalam arti aku bergantung kepada ayah dan ibuku. Karena di sana Salomo juga menipu ibu sebagai anak tunggal ibuku. Memang ada yang lahir dari istri Uria itu, tapi pertama meninggal. Lalu yang kedua adalah Salomo. Sebenarnya banyak anak-anak Salomo, tapi Salomo merasakan bahwa sebagai seorang anak, bagi papanya, bagi ibunya, mempunyai kedudukan yang sangat istimewa. Itulah yang pernah dikatakan oleh Raja Daud dalam Mazmur 128, anak-anak adalah milik pusaka yang paling berharga dari Tuhan. Itulah sebabnya anak-anak kami sekalian, ingat engkau adalah milik pusaka yang paling berharga. Kalau pusaka itu harus dijaga ya. Kalau dari Aceh itu ada keris ya. Kalau itu ada dikasih kadang-kadang harus disoku pakai apa itu namanya, bros? Apa itu yang mengkilatkan itu? Dipros dia sampai kilat. Karena ada sesuatu, pusaka itu sesuatu punya nilai khusus. Nilainya berharga betul. Itulah yang dikatakan oleh Salomo. Bila kita berbicara supaya kita menjadi anak yang dididik, berhikmat, bijaksana, pintar, maka responi pengajaran dari orang tua, responi pengajaran firman Tuhan, responi pengajaran dari gereja, responi pengajaran dari di mana kau sekolah. Karena menurut ayat 4, aku diajari ayahku, katanya kepadaku, biarlah hatimu memegang perkataanku, berpeganglah pada petunjuk-petunjukku, maka engkau akan hidup. Pegang itu, dengar petunjuk itu. Pendeta tidak selalu bersama dengan kita ya. Kita pun tidak selalu bersama dengan anak-anak kita. Tapi begitu kita tetap pegang apa yang diajarkan, yang merupakan didikan yang bersumber dari Tuhan, sebagaimana yang dikatakan oleh Salomo, maka kita akan boleh menikmati berkat Tuhan. Itu sebabnya jemaat yang dikasihi Tuhan, didikan yang bersumber dari Tuhan membawa hikmat yang luar biasa, dan hikmat itu harus menjadi sesuatu yang bernilai dan berharga. Karena apa tadi? Pengajaran yang dari Tuhan yang membawa hikmat itu, membawa pencerahan yang luar biasa di dalam iman, pikiran, hati, tindakan, sehingga kita akan semakin lebih cerdas. Cerdas spiritual, cerdas emosional, cerdas daripada intelektual, cerdas bertindak menghadapi semuanya. Sekarang kita lihat ya, dengan kebablasannya sekarang memakai media ini, wah sekarang suka-suka manusia, gak cerdas lagi mengelola media ini. Sebenarnya harus menjadi sarana untuk berkat. Oleh karena itulah jemaat yang dikasihi Tuhan, khususnya untuk anak-anak, karena bagian kedua ini, responilah didikan itu yang baik. Bagian yang terakhir dari firman Tuhan, apa berkat
memegang, mengasihi didikan yang membawa hikmat itu. Pertama, dari ayat 4b dikatakan bagian terakhir, maka engkau akan hidup. Saya baca tadi di Mas Media, 168 orang anggota dewan yang sudah diproses hukum karena korupsi dan menjadi lembaga yang paling tinggi statistiknya yang dijerat oleh korupsi. Yang mau dikatakan kita sendiri banyak hidup ini tidak lagi hidup cerdas, berhikmat di dalam Tuhan. Baru-baru ini kita dengar, karena pernah saya baca waktu dia di Nusa Kambangan sudah bertobat katanya dan menjadi pendeta John Kay, tapi baru-baru ini juga merasa melakukan sesuatu yang sangat menyedihkan dan akhirnya sampai banyak netizen yang memberikan komentar. Yang mau saya katakan, kalau orang tidak hidup di dalam didikan mengasihi yang bersumber dari Tuhan, karena hikmat itu bersumber dari Tuhan, maka dia tidak akan hidup dalam arti yang sesungguhnya. Itu sebabnya orang yang mengasihi hikmat, dia akan boleh hidup yang bernilai, hidup yang berdampak, dan hidup yang membawa arti kepada orang lain. Berkat yang kedua di dalam ayat 6, bila hikmat itu dipelihara sebagaimana memelihara hidup yang benar, dikatakan ayat 6, janganlah meninggalkan hikmat itu, maka engkau akan dipeliharanya, kasihanilah dia, maka engkau akan dijaganya. Kasih dari Tuhan yang diresponi dalam iman yang baik akan muncul sikap hidup yang terus-menerus terjaga, tidak gampang terprovokasi. Ada tulisan saya baca, orang berhikmat adalah orang yang berhati-hati dalam mengucapkan perkataan, karena dia tahu perkataan itu tajam seperti pisau. Orang berhikmat adalah orang yang pintar, tetapi dia sadar bahwa dia tidak sempurna. Itu sebabnya dia selalu belajar rendah hati. Orang berhikmat adalah orang yang bisa menerima perbedaan, memiliki toleransi yang tinggi. Di gereja pun kita berbeda satu dengan yang lain, tapi hikmat itu menolong kita bisa saling menerima, toleran, bisa saling memaafkan. Orang yang berhikmat, dia mampu minta maaf walaupun dia sadar dia tidak salah. Dan dikatakan yang terakhir, orang berhikmat adalah orang banyak mendengar, sedikit berbicara, dan yang perlu. Sekarang banyak ngomong sekarang kan. Kita lihat di media sekarang, semua banyak ngomong. Ada yang bilang lagu Palem 5 itu ya, Menembus Warna Hijau, itu mengajarkan membenci ajaran agama lain. Kok gampang kali naik-naik ke gunung tinggi, ke puncak gunung, kulihat kiri kanan banyak pohon, cemara. Itu juga katanya untuk melegalisirkan satu ajaran, karena cemara itu lambang Natal kekristenan. Itu bukan orang sembarangan yang menyampaikan itu melalui media. Sekarang banyak ngomong, tapi nggak bisa dipertanggungjawabkan omongannya. Orang yang mengasihi hikmat, dia belajar bahwa apa yang dia sampaikan
itu harus bermanfaat dan disampaikan dimanapun. Itulah sebabnya tadi hikmat dari Tuhan mampu menguasai diri. Itu tadi dibacakan oleh mertua kita dari Yakobus. Tapi hikmat dari dunia ini membuat kacau balau. Tapi hikmat yang dari atas, dari Allah, bisa memberikan rasa damai, rasa tentram, rasa sukacita satu dengan yang lain. Oleh karena itulah jemaat yang dikasihi Tuhan, sekalipun dalam suasana COVID-19 ini, mari tetap sukacita, damai, puji Tuhan, agungkan Tuhan. Pasti ada waktunya Tuhan berkat. Dan yang terakhir, berkat yang boleh dinikmati karena mengasihi hikmat. Luar biasa ini, ayat 8-9. Junjunglah dia, maksudnya hikmat pengajaran itu, maka engkau akan ditinggikannya. Jadi orang sekarang berlomba-lomba mencari ditinggikan kan? Makanya Yesus semakin merendahkan hati. Akhirnya Paulus berkata, dia ditinggikan di atas segala-galanya. Bahkan semua lidah akan mengaku dia adalah Tuhan. Semua lutut akan berlutut menyembah dia. Karena Yesuslah pribadi yang paling memberikan keteladanan rendah hati, membasuh kaki murid-muridnya. Ketika dia dicaci maki, dia diam, padahal dia memberikan makan, minum dengan berkat yang luar biasa. Engkau akan ditinggikan, kata Raja Salomo. Engkau akan dijadikan terhormat apabila engkau menegurnya. Sebagaimana kasih itu kita genggam, karena hikmat itu adalah didikan yang memberikan pengertian yang benar dan hidup benar. Maka ketika kita penuh dia, maka kita akan terhormat. Dan yang paling indah ayat 9, berkat yang diterima karena mengasihi hikmat itu, ia akan mengenakan karangan bunga yang indah di kepala. Indah sekali ya. Sesuatu bunga itu kan menunjukkan satu keindahan, aroma yang menyenangkan. Makanya kalau ada pernikahan banyak bunga, cuma kadang-kadang sekarang bunganya sudah bunga imitasi, ya kan? Kalau dulu masih bunga hidup ya, sekarang bisa selama berbahagia dari sana untuk minggu depan masih bisa dipakai karena bunganya sudah bunga plastik. Makanya nggak pernah lagi datang kumbang kan? Adik-adikku khususnya yang perempuan, kau akan indah, kumbang akan datang, nggak usah kemana-mana, pegang, kasihi, hidup dalam berkhidmat dengan Tuhan, nggak usah mengeluar ke sana kemari, nggak perlu, ya kan? Baca hari ini yang di Bali, orang Rusia yang kaya raya itu sedang berlibur, dia naik sepeda motor dengan pacarnya kan, lalu terjatuh mati, masih umur kalau nggak salah 18 tahun. Dia cantik. Jadi biar Tuhan yang memahkota ya dengan bunga yang harum. Kumbangnya akan datang sendiri, nggak usah takut. Ya, semua anak-anak kami, pemudi gereja GBKP Rukun Polonia, biarlah kalian semua dikalungi dengan bunga yang semerbak harum, bunga plastik, bukan bunga imitasi tapi bunga benaran, yang kumbang akan datang dan akan membawa kebahagiaan yang luar biasa. Dan kita pun semua jemaat, kita akan dikaruniai Tuhan berkat-berkat yang luar biasa. Biarlah firman Tuhan hari ini membuat kita teduh, pikiran kita cerah menjalani semuanya. Kita akan berkata, semua ada di dalam kendali Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu.
pikiran kami akan tetap berpikir yang dimurnikan Tuhan. Tidak ada. Karena kami banyak mendengar berita, baik itu di media sosial, di koran, ada yang sampai gantung diri karena situasi ekonomi yang sangat berat ini. Kami doakan semua jemaat tetap di dalam kejernihan berpikir karena firman. Dan kami yakin jemaatku di rumpun GBKP pasti karena semua mengasihi hikmat, belajar dididik di dalam didikan yang benar dari Allah, kebenaran firman Tuhan akan diterjemahkan, toleran satu dengan yang lain, peduli satu dengan yang lain. Karena itulah panggilan kami juga berjemaat. Terima kasih, kami bersyukur untuk firman-Mu dalam minggu kami yang memberkati kami semua. Biarlah firman ini bertumbuh dan terus-menerus mengingatkan kami sehingga kami sukacita senantiasa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, bersama gereja dan orang percaya di sepanjang zaman, marilah kita sama-sama mengikrarkan pengakuan iman rasuli kita. Percaya Bapa yang Maha Kuasa, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan Allah, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang ke sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang bersekutu, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan dari dalam hidup neraka. Amin. Kita akan masuk memberikan persembahan. Tiba saatnya kepada kita untuk memberikan persembahan syukur kepada Tuhan. Firman Tuhan yang menjadi dasar kepada kita untuk memberikan persembahan syukur diambil dari Filipi 4 ayat 19. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Sementara kita memberikan persembahan, kita mengangkat pujian bagi Tuhan. Namun
juga doa syafati. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa yang memberkati dan yang menjadi sumber berkat dalam kehidupan kami, sebagaimana keyakinan daripada hamba Paulus yang ada juga yang kami yakini bisa Tuhan lakukan bagi kami, bahwa Allah akan memenuhi segala keperluan, kebutuhan dan apa yang kami rindukan dalam hidup kami. Melalui persembahan ini sebagai wujud bahwa kami berterima kasih kepada-Mu. Engkau Allah sumber berkat, tidak pernah berhenti memberkati. Terima kasih Bapa, dalam kondisi COVID-19 ini, karena ada banyaknya terganggu perekonomian, pekerjaan, usaha, dan ada banyak hal yang lain yang membuat secara ekonomi begitu berdampak dalam kehidupan keluarga dan keluarga. Namun kami bersyukur Engkau pasti mencukupkan kami. Karena itu berkatilah semua jemaat-Mu, berkatilah usaha pekerjaan. Terima kasih untuk semua persembahan yang sudah diberikan untuk pelayanan dan pekerjaan yang Bapa melalui gereja ini. Kami bersyukur. Biarlah Tuhan terus memberkati. Dalam suasana yang masih dibayang-bayangi virus corona yang tidak bisa dibuka dan yang sampai hari ini belum ada vaksin yang akan bisa mengobatinya, maka kami berdoa untuk semua jemaat-Mu yang Bapa di surga, mulai dari anak-anak sampai ke orang tua kami yang sudah lanjut usia, supaya Tuhan menolong, memberikan kesehatan. Dan di satu sisi kami juga semua jemaat belajar untuk boleh mendisiplinkan hidup juga sebagai didikan dari Tuhan. Kalau tidak ada hal-hal yang sangat perlu dan luar biasa, kami tidak perlu harus berpergian, karena memang situasi dan kondisi ini mendidik kami semua jemaat di dalam perjalanan hidup mereka. Ada yang Tuhan izinkan bertambah umur, mereka memberikan ucapan syukur terima kasih kepada Tuhan melalui gereja-Mu. Terima kasih untuk semuanya. Ada oleh karena mereka dalam pemeliharaan Tuhan sehat, tidak ada yang terpapar dengan virus corona ini. Baik yang di perantauan, baik yang ada bersama dengan keluarga, terima kasih. Di dalam sukacita mereka juga memberikan persembahan kepada gereja. Sekalipun mereka tidak bisa kami sebut satu persatu, tapi semua mereka ada di dalam hadirat Tuhan. Ada jemaat-Mu oleh karena acara penguburan orang tua mereka berjalan dengan baik, diberkati, mereka juga bersyukur kepada semuanya Tuhan. Apakah itu karena pekerjaan yang diberkati, anak-anak yang menyelesaikan studi, terima kasih untuk semua. Terpujilah Tuhan, berkatilah gereja. Kami serahkan, kami doakan juga semua penentuan, diaken, dan juga hamba-Mu pendeta kami, berkatilah supaya bersama dengan jemaat-Mu kami terus menjalani hari-hari yang Engkau berikan di dalam sukacita, dalam pujian. Semua pelayanan-pelayanan sekalipun melalui online di PJJ, semua sektor PJJ kami doakan Tuhan berkati. Terima kasih Bapa. Kami doakan juga pemerintah bangsa negara kami ini dalam mengatasi situasi ini.
berjalan, bisa mampu berdiri berdampingan dengan bangsa-bangsa lain. Situasi bangsa kami yang sering ada banyak hal-hal yang kadang-kadang membuat suasana menjadi begitu mengkhawatirkan. Ada demonstrasi, ada hal-hal yang tidak seharusnya terjadi. Bapa di surga, biarlah Tuhan menolong setiap orang, khususnya orang-orang yang bisa mempergunakan kesempatan dengan keadaan mereka, kelompok mereka, kekuatan mereka untuk bisa membonceng. Kami doakan supaya semua berkat dengan tangan justru bersama-sama melawan mengatasi bersama pemerintah dengan COVID-19 yang masih begitu mengkhawatirkan. Karena itu berkatilah akhirnya gereja-mu, khususnya GBKB, berkati dari Moderamen semua sampai ke desa-desa di mana gereja ada, berkatilah semua. Terima kasih, kami bersyukur dan kami memuji, kami menyembah Engkau di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa. Amin. Tegak dan janji kepada Allah. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kita sudah menerima kepintaran dari Allah supaya kita pergunakan dalam kehidupan kita serta mengajarkannya kepada anak-anak dan cucu kita. Apakah jawabanmu? Tuhan, kami berjanji untuk tetap hidup dalam kepintaran-Mu yang menjadi kawan kami mengajarkannya kepada anak dan cucu kami. Tuhan, kami berjanji tetap setia hidup dalam kebenaran sampai kami mampu menjaga dan memberikan kebenaran dalam kebenaran. Tuhan, kami berjanji menerima pengajaran berdasarkan iman. Dalam menentukan tekad kita bersama Allah, mari kita bernyanyi melalui pujian kita. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang sesungguhnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah
dan untuk menguatkan kamu dalam menggunakan dan mengajarkan kepintaran Allah tersebut. Terimalah berkat dari Allah. Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaan-Nya yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu. Ialah yang punya